Bab 856. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Oke, jangan bip, bip, bip. Aku akan meneleponmu saja. Lu Chen melihat bahwa pihak lain telah membuat marah bahkan Penatua Zhang, dan merasa bahwa semuanya hampir berakhir, jadi dia berbicara. Kamu bijaksana. Semangat manusia berwujud dua yang memurnikan jiwa disegarkan, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Lu Chen bersedia bertarung, itu yang terbaik, dia bisa menangani Lu Chen dengan wajar, apakah akan membunuh atau menghancurkannya, itu semua di bawah kendalinya. Jika Lu Chen menghindari pertempuran, itu akan sedikit merepotkan, jadi dia harus memaksakan serangannya, memenggal kepala Lu Chen sebelum sekte Xuantian Dao yang kuat keluar. Lu Chen, kamu gila, kamu mendekati kematian. Di dalam gerbang gunung, Penatua Zhang memarahi. Roh primordialnya berada di puncak transformasi, dan hampir mengeras. Ia jauh lebih kuat daripada Dewa Pemurnian dua bentuk biasa. Dia membunuhmu seolah-olah dia sedang bermain. Kakak senior Lu Chen, jangan bersaing dengan mereka yang ada di alam dewa. Kakak senior Lu Chen, orang itu memiliki niat jahat, dan kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya jika kamu melawan. Kakak senior Lu Chen, kamu tidak ingin bertarung, dan tidak ada yang berani mengatakannya padamu. Wajar jika alam abadi tidak menerima tantangan dari alam pemurnian dewa. Banyak murid inti yang mengenal Lu Chen juga menjadi khawatir dan mencoba membujuknya. Di sisi lain, para anggota Fanatical Legion tidak banyak bicara. Meskipun mereka semua tampak bermartabat, mereka masih percaya penuh pada Lu Chen. Sebab, kepribadian Lu Chen relatif stabil, dia bukanlah tipe orang yang ingin mati, dan begitu dia berperang, dia harus yakin. Kakak senior, jangan ganggu dia, jika kamu tidak memukulnya, dia tidak akan meledakkanmu. Hanya Fei Long yang mengerutkan kening, dan tiba-tiba berbicara untuk membujuknya. Di antara seluruh pasukan fanatik, pria gemuk ini memiliki persahabatan terbaik dengan Lu Chen, dan hanya dia yang berani mengajukan keberatan di depan Lu Chen. Kamu telah menerima tantangannya, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Pembangkit tenaga listrik dua bentuk di alam pemurnian dewa menatap Lu Chen, dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesal nanti. Lu Chen melihat kembali ke masa lalu dengan mata yang sangat dingin, seolah-olah sedang melihat orang mati. Saya bertobat, apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya menarik kembali kata-kata saya? Betapa bodohnya Anda, Master Dewa Pemurnian dua bentuk tertawa keras, dan kemudian berkata, ayo, bergerak, buat keputusan cepat, aku sangat sibuk, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Benar, semua orang sibuk, saya sibuk berlatih. Kata pembangkit tenaga listrik dua bentuk dengan nada meremehkan. 4 naga bertarung, sia-sia, 4 nyanyian naga bergema di 4 bidang, dan 4 sinar cahaya memancar, menerangi langit. Segera setelah itu, 4 naga bangkit dari tubuh Lu Chen, terbang langsung ke langit, menghancurkan awan, dan kemudian menukik ke bawah untuk mengelilingi Lu Chen. Dan di mata Lu Chen, ada 4 naga lagi dengan warna berbeda, 1 merah, 1 kuning, 1 hijau, dan 1 hitam. Pada saat ini, kekuatan Lu Chen melonjak tajam, dan auranya luar biasa, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, memandang rendah dunia dan mengabaikan segalanya. Anomali berbentuk naga, kultivator dua bentuk itu menatap keempat naga di tubuh Lu Chen, dan mencibir, kamu memiliki penglihatan, jadi mengapa saya tidak memilikinya? Bagaimanapun, kultivator dua bentuk melepaskan semua auranya, dan juga menopang visinya sendiri. Lu Chen langsung mengayunkan pedangnya, pedang ketiga Jizantian, dan bahkan tidak repot-repot melihat apa visi pihak lain. Tidak peduli seberapa kuat penglihatannya, itu tidak sekuat urat naganya. Apa yang perlu dipelajari? Bunuh langit. Dengan satu tebasan, warna langit dan bumi berubah, dan aura pedang melonjak, langsung menuju Jiu Xiao, menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya runtuh, kekosongannya hancur, tanah di bawah kaki tidak dapat menahan beban bilahnya, dan melorot. Tidak baik, pria berwujud dua yang memurnikan jiwa itu menunjukkan ekspresi ngeri, dan langsung menyesalinya karena kecerobohannya dan meremehkan musuh. Tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen akan memiliki kekuatan yang begitu kuat, bilahnya begitu kuat sehingga dia sudah terkunci di dalamnya. Tapi dia berpikir bahwa Lu Chen adalah seekor domba yang dapat dibunuh dengan mudah, tanpa persiapan apapun, sangatlah bodoh. Karena tergesa-gesa,
dia terpaksa meninju pisaunya untuk menyelamatkan nyawanya. Ledakan, bilahnya menebas kepalan tangan, menimbulkan suara keras. Kekuatan pisau memotong kekuatan tinju, lalu menghancurkan tinju, meledakkan lengan, dan memotong lawan menjadi kanopi berdarah. Kultivator dua bentuk itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan tubuh fisiknya hancur. Lu Chen, kamu menghancurkan tubuhku, dan aku memiliki perseteruan darah yang mendalam denganmu, kita tidak dapat berbagi langit. Roh primordial terbang keluar, mengaum dengan kesal sambil terbang tinggi ke langit. Sangguan ingin, sekarang tubuh Lu Chen dilubangi, dia tidak dapat membunuh roh primordial lawan untuk sementara waktu, jadi dia harus meminta Jian Xiu melakukannya untuknya. Dia adalah murid sejati dari Sekte Changyu, jangan membesar-besarkan dan melepaskan roh primordialnya. Di dalam gerbang gunung, suara tergesa-gesa Penatua Zhang keluar, ingin berhenti membunuh pihak lain. Memotong, Lu Chen mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Zeng, nyanyian pedang terdengar, sinar cahaya pedang memancar, menebas ke langit, targetnya adalah Yuan Shen yang bahkan belum mencapai langit. Tidak, roh primordial merasakan ada yang tidak beres, dan segera mengeluarkan teriakan putus asa, dan ditebas oleh cahaya pedang, langsung musnah menjadi abu. Hei, Lu Chen, kamu telah menyebabkan banyak masalah bagi sekte ini dengan memamerkan kesenanganmu untuk sementara waktu. Ada desahan dari Penatua Zhang, dan kemudian dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, di luar gerbang gunung, terdengar sorakan. Semua murid inti dari 100.000 sekte Xuantian Dao sangat gembira, bersorak untuk Lu Chen. Lu Chen, itu sungguh luar biasa. Abaikan setengah langkah pemurnian para dewa dengan santai, dan potong dua bentuk pemurnian para dewa dengan satu pukulan. Yang penting Lu Chen hanya memiliki peringkat pertama di alam abadi, dan di alam abadi, tidak ada yang memiliki kekuatan tempur ini. Bosnya perkasa, Legiun Fanatik juga bersorak serempak. Saudaraku, kamu kuat lagi. Fei Long tertawa terbahak-bahak hingga tubuh gemuknya bergetar hebat, matanya begitu lebar hingga pupilnya tidak terlihat lagi. Lu Chen, kamu menjadi semakin tidak normal, bagaimana kami bisa mengejarmu? Sangguan Jin menghela nafas, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tujuan latihannya hanya satu, yaitu mengejar Lu Chen. Sekarang, dia telah menembus tingkat kuaterner dari alam teras abadi, dan telah menyadari banyak niat pedang, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan alam pemurnian dewa setengah langkah, dan dia memiliki sudah melihat tanda-tandanya. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan menerobos 3 alam lagi dengan bakatnya yang luar biasa dan memasuki peringkat tinggi di teras abadi. Dia seharusnya bisa berdiri bahu-membahu dengan Lu Chen, dan bahkan mungkin melampaui Lu Chen. Tapi sekarang, melihat kekuatan tempur Lu Chen yang menakutkan, dia putus asa. Jadi, kamu harus berlatih keras dan menerobos lebih banyak alam, agar tidak terjatuh. Lu Chen mengucapkan beberapa kata penyemangat kepada Sangguan Jin dan yang lainnya, lalu dia berbalik dan berjalan menuju murid Changyu yang gemetar. Pergi, kembali dan beritahu rajamu bahwa menendang Ola bukanlah hak paten sekte Changyumu, itu adalah sesuatu yang datang dan pergi. Setelah beberapa saat, saya, Lu Chen, secara pribadi akan pergi ke sekte Changyu untuk mendobrak pintu, dan saya hanya akan mengalahkan murid sejati terkuat dari sekte Changyu Anda. Ribuan murid Changyu semuanya tampak pucat, mengangkat cuiling yang setengah mati, dan pergi dengan malu. Pada saat ini, seorang kenalan keluar dari sekte dan mendatangi Lu Chen. Orang itu tidak lain adalah kepala murid inti asli, Wan Yan. Wan Yan telah menerobos ke alam dewa pemurnian, meninggalkan murid inti, dan dipromosikan menjadi murid sejati. Lu Chen, kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu. Karena kamu sudah memiliki kekuatan tempur alam dewa, kamu dapat melewati murid inti dan langsung melamar murid sejati. Wan Yan tersenyum dan berkata, murid sejati, kesejahteraannya sangat tinggi, dan ada tetua khusus yang membimbingmu dalam kultivasi, yang jauh lebih baik daripada murid inti. Begitu kata-kata Wan Yan jatuh, ada keributan di antara 100.000 murid inti di antara penonton, dan mereka semua menatap Lu Chen dengan iri, dan mereka semua sangat tersentuh. Ketika mereka menerobos ke alam abadi tingkat pertama, mereka masih harus bekerja keras untuk dapat masuk ke dalam murid inti. Tetapi bagi Lu Chen, yang juga merupakan orang tingkat pertama di alam abadi, dia menerima undangan dari seorang murid sejati. Wan Yan tiba-tiba muncul,
menyiratkan bahwa lamaran Lu Chen untuk menjadi murid sejati jelas bukan sesuatu yang berani dia lakukan secara pribadi. Dia baru saja dipromosikan menjadi murid sejati belum lama ini, dan dia tidak memiliki kemampuan. Pasti ada dukungan dari orang-orang besar di balik ini, atau Lu Chen telah dipilih oleh halaman murid yang sebenarnya. Saya akan menjadi murid sejati, di mana pasukan saya? Lu Chen menunjuk ke pasukan fanatik di belakangnya dan bertanya. Mereka berbeda darimu, tetapi wilayah mereka telah mencapai standar murid inti, dan sama sekali tidak ada masalah untuk dipromosikan menjadi murid inti. Kata Wan Yan, ada ribuan saudara di pasukanku, dan mereka semua telah bertempur bersamaku, menjalani hidup dan mati, tanpa keluhan atau penyesalan. Lu Chen berkata, jika saya menjadi murid sejati, mereka akan mengikuti, jika tidak, saya akan memimpin mereka menjadi murid inti. Standar untuk murid sejati adalah alam dewa pemurnian, tetapi kekuatan tempurmu melebihi standar, dan potensimu sangat besar. Baru pada saat itulah para tetua dari murid sejati memutuskan untuk membuat pengecualian untukmu. Wan Yan mengerutkan kening, melihat ke arah pasukan Lu Chen dan berkata, tetapi kekuatan tempur dan kondisi mereka jauh dari standar, yang terbaik adalah tetap di Akademi Murid Inti untuk berlatih, dan di masa depan mereka akan menerobos ke kondisi menyempurnakan dewa, dan belum terlambat untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Punyaku bisa tetap sebagai murid batin, satu tingkat lebih rendah dari saudara-saudaraku, tetapi mereka tidak bisa menjadi murid sejati, satu tingkat lebih tinggi dari saudara-saudaraku. Kata Lu Chen, mengapa? Saya satu tingkat lebih rendah dari mereka, jadi saya bisa memacu mereka untuk bekerja keras. Jika saya satu tingkat lebih tinggi dari mereka, itu akan mempengaruhi moral mereka dan membuat mereka semakin menjauh. Hei, kamu tidak bisa menyia-nyiakan masa depanmu demi saudara-saudaramu, kan? Saya berjanji kepada saudara-saudara saya bahwa saya tidak akan meninggalkan mereka, dan kita akan maju dan mundur dalam seni bela diri bersama. Lu Chen, pikirkan baik-baik. Ini adalah kasus khusus yang dibuat oleh Akademi Murid Sejati untukmu. Jika kamu melewatkannya, tidak akan ada lagi. Wan Yan sedikit cemas, dan berkata, di masa depan, jika kamu dipromosikan menjadi murid sejati, kamu harus melangkah ke alam dewa pemurnian dan mencapai standar yang sebenarnya. Tidak masalah, jika waktunya tiba, aku akan memimpin seluruh legiun untuk menerobos ke alam pemurnian dewa. Lu Chen berkata dengan tegas. Kalau begitu, terserah kamu. Wan Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu tersenyum lagi, dan berkata, setelah saya menerobos, posisi murid utama Akademi Murid Inti untuk sementara kosong. Jika Anda memasuki Akademi Murid Inti, Anda akan menjadi murid utama saat ini langsung. Apakah ada manfaatnya menjadi murid inti utama? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Namun, kepala murid inti memiliki tempat latihan mandiri, yaitu gunung dengan aura paling banyak. Saya melakukannya. Kamu sangat realistis. Wan Yan menghela nafas tak berdaya, lalu menghadap 100.000 murid inti. Dia bertanya, saya merekomendasikan Lu Chen sebagai kepala murid inti, apakah ada yang punya pendapat? Tidak ada komentar. 100.000 murid inti merespons secara serempak. Bagaimana caranya agar bisa berpendapat? Lu Chen bahkan dapat membunuh dua bentuk dalam kondisi dewa pemurnian. Dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, siapa yang berani berpendapat? Terlebih lagi, Lu Chen masih menempati posisi tingkat pertama di alam Xiantai, dengan potensi besar. Jika Lu Chen menembus level lain, saya yakin kekuatan tempurnya akan menjadi lebih tidak normal. Siapa yang berani bersaing dengan Lu Chen? Setelah itu, 100.000 murid inti menyambut Lu Chen kembali ke sekte tersebut. Namun Lu Chen tidak langsung masuk ke Akademi Murid Inti, melainkan kembali ke sekte dalam terlebih dahulu, karena identitasnya saat ini masih menjadi murid sekte dalam. Di puncak gunung di gerbang dalam, Lu Chen melihat 10 pelayan. Meski ke-10 pelayan itu tidak lagi mengenakan pakaian istana, melainkan mengenakan jubah Suantian, namun tetap seindah bunga, dan tetap menggoda. 10 pelayan mengikuti kerumunan ke dalam sekte Suantian Dao, dan para tetua sekte yang memeriksa tidak tahu apakah mereka tidak menyadarinya. Keadaan 10 pelayan belum stabil, dan kekuatan tempur mereka hampir sampai. Mereka bersembunyi di sini untuk beristirahat, berusaha membiasakan diri dengan segala sesuatu di benua Yuanwu, termasuk aura rendah. Melihat kembalinya Lu Chen, ke-10 pelayan itu sangat gembira. Mereka datang dan memukul punggung Lu Chen dan mengusap bahunya, dengan sangat bersemangat.
Peng, peng, dua rumah di dekatnya meledak satu demi satu, dan seseorang menerobos masuk. Haha, Nona, tuaku juga sudah menerobos. Di mana Sangguan Jin? Keluar dan bertarunglah. Pintu kamar terbuka, dan Ruhua keluar sambil mengupil, wajahnya tak terlukiskan. Hanya saja tubuh Ruhua sedang melonjak, dan dia sudah berada pada posisi kuaterner di alam abadi. Ketika Ruhua melihat Lu Chen, dia langsung sangat gembira, dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Lu Chen, kamu kembali, semua orang menunggumu untuk masuk Akademi Murid Inti bersama-sama. Ruhua, kenapa kamu berhubungan dengan Sangguan Jin? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Selain kamu, dia adalah penguasa Legiun nomor 1, aku tidak akan menerimanya. Ruhua belak-belakan. Pada saat ini, pintu rumah lain juga terbuka, dan orang yang keluar adalah seorang pemula. Pemula itu juga penuh nafas, dan ada kilatan guntur samar di sekujur tubuhnya, dan dia juga seorang kuaterner di alam Xiantai. Saat melihat Lu Chen, pemula itu sangat gembira dan bergegas untuk menyapa Lu Chen. Meskipun pemula itu sedikit membosankan dan mudah menyinggung perasaan orang dengan kata-katanya, dia sangat mengagumi Lu Chen. Jika Lu Chen berkata ke timur, dia tidak akan pernah pergi ke barat. Jika bukan karena kultivasi Lu Chen, dia akan memiliki tubuh roh guntur yang sangat baik dan tidak akan mendapatkan peningkatan apapun. Bagaimana bisa begitu keren untuk berkultivasi ke posisi kuaterner di alam Xiantai? Kali ini mereka keluar untuk menghadapi murid-murid Sekte Changyu. Ruhua dan Cai Niao berada pada saat kritis terobosan, jadi mereka tidak pergi bersama tentara. Jika tidak, dengan amarah Ruhua yang berapi-api, dia harus keluar dan melawan Cuiling. Namun, Ruhua tidak menginspirasi visi tersebut, dan tanpa restu dari visi tersebut, dia tidak bisa menjadi lawan Cuiling. Tidak butuh waktu lama sampai pemberitahuan dari Akademi Murid Inti sampai ke Sekte Dalam. Lu Chen dan semua anggota Legiun fanatik segera melapor ke Akademi Murid Inti. Benar, tidak ada satupun pasukan fanatik yang tersisa, dan semuanya telah dipromosikan menjadi murid inti. Sebab, dengan dukungan Pilji Wen Xuanming dalam jumlah besar, semua anggota Legiun telah menembus alam abadi, dan semuanya telah mencapai standar murid inti. Jika bukan karena menunggu Lu Chen, semua Legiun fanatik menolak untuk dipromosikan, dan mereka pasti sudah berada di Akademi Murid Inti sekarang. Di Akademi Murid Inti, auranya lebih kuat, sedikit lebih tinggi dari Sekte Dalam, 70.000 kali lebih kuat. Pengganda aura ini sedikit lebih tinggi untuk Lu Chen, hampir tidak cukup. Awalnya, energi spiritual 60.000 kali lipat dari Sekte Dalam adalah konsentrasi energi spiritual yang paling cocok untuknya saat ini. Tapi dia sudah berada di alam abadi, jadi akan buruk jika mengandalkan Sekte Dalam, apalagi melewatkan masa depan seluruh Legiun, dia harus datang ke Akademi Murid Inti. Ini juga salah satu alasan mengapa dia tidak mau melewatkan Akademi Murid Inti dan menjadi murid sejati. Akademi Murid Tradisi Sejati terletak di kedalaman Sekte, dan aura di sana lebih kuat, sehingga bahkan kurang cocok untuk keadaan Lu Chen saat ini. 100.000 murid inti keluar untuk menyambut Lu Chen, yang spektakuler dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Chen adalah satu-satunya yang menerima perlakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk murid inti yang baru dipromosikan dengan tingkat budidaya 1 di alam teras abadi. Belum lagi, 100.000 murid inti dengan suara bulat memilih Lu Chen sebagai murid inti utama, dan mendapat persetujuan dari para tetua di lokasi, menjadikan Lu Chen murid inti utama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemula adalah pemimpin, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Xuantian Daozong sebelumnya. Alamnya paling rendah, statusnya paling tinggi, dan kekuatan tempurnya paling kuat, hanya Lu Chen yang sendirian. Murid utama memiliki gunung untuk budidaya mandiri, yang merupakan tempat tinggal Wan Yan sebelumnya, dan sekarang menjadi tempat tinggal Lu Chen. Gunung itu sangat besar, luasnya ratusan mil, dan puncaknya menjulang ke langit. Itu juga merupakan gunung dengan aura paling banyak di antara semua gunung di Akademi Murid Inti. Gunung itu begitu besar sehingga Lu Chen tidak bisa tinggal di sana sendirian, jadi dia segera memindahkan seluruh pasukan fanatiknya ke gunung tersebut. Selama periode ini, Lu Chen sedikit bingung. Ye Wu, mantan murid utama Sekte Dalam, telah dipromosikan menjadi murid inti, tapi mengapa Ye Wu tidak terlihat di antara 100.000 murid inti? Lu Chen pergi bertanya kepada Cai Niao, lagi pula, Cai Niao dulu sering bergaul dengan Ye Wu dan masih berhubungan dengan Ye Wu. Beberapa waktu lalu, kakak,
Senior Yewu pergi keluar untuk menjalankan misi, jadi dia tidak termasuk dalam sekte. Pemula itu mengatakan yang sebenarnya. Sekte kita terlalu sibuk untuk menekan Gua Iblis, jadi mengapa mengirim dia keluar untuk melakukan misi apapun? Lu Chen bertanya, saya mendengar dari kakak senior Yewu bahwa dia pergi keluar untuk menanyakan informasi tentang Sekte Batu Hitam. Tugasnya sangat mudah, kata si pemula. Sekte Batu Hitam. Lu Chen langsung mengerutkan kening. Sekte Batu Hitam itu berkolusi dengan klan iblis dan merupakan pengkhianat umat manusia, dan bahkan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, dia membunuh semua orang yang dikirim oleh Sekte Batu Hitam, dan dia juga mendapatkan banyak hal, termasuk lokasi sarang Sekte Batu Hitam. Sekte tersebut mengirim Yewu untuk menanyakan tentang rahasia Sekte Batu Hitam. Apakah Anda berencana menyerang Sekte Batu Hitam? Hilangkan pengkhianat internal, lalu pertahankan musuh asing. Inilah rutinitas dasar umat manusia. Berdasarkan kejadian ini, Lu Chen berspekulasi bahwa umat manusia mulai memusnahkan hantu, yang berarti ras monster akan segera menyerang secara menyeluruh. Setelah monster menyerang secara menyeluruh, itu akan menjadi perang yang sangat kejam ketika kekuatan tempur kelas atas habis. Dan pasukannya hanya mampu menerobos ke alam abadi tingkat pertama, yang berada di tingkat terendah dari alam abadi. Setelah memulai perang skala penuh dengan Yaosu, ia pasti tidak akan mampu membawa panji dan hanya bisa direduksi menjadi umpan meriam. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang akan berlatih di pintu tertutup. Saya akan meminum pil Jiwen Xiantai sampai mati, dan merendam darah binatang itu sampai mati. Jika Anda tidak menerobos ke alam Xiantai tingkat tinggi, Anda tidak akan menjadi diizinkan meninggalkan bea cukai. Lu Chen mengeluarkan perintah kematian kepada semua orang di Legiun. Dia berharap selama pertarungan antara monster dan monster, Legiun fanatik akan menjadi kekuatan utama di satu sisi medan perang daripada menyeret botol minyak. Lu Chen mengeluarkan sejumlah besar pil Jiwen Xiantai yang dimurnikan oleh Firefox dan membagikannya kepada semua orang di Legiun, 1 ember per orang. Kemudian, Lu Chen mengeluarkan esensi darah Kaisar Bisman, menyiapkan semua darah binatang, dan membagikannya kepada semua orang di Legiun. Lu Chen meminta semua orang untuk memperhitungkan latihan darah hewan saat melakukan latihan. Kedepannya, di medan perang, jika tidak memiliki tubuh fisik tirani untuk melawan musuh, akan mudah terjatuh. 10 pelayan tidak perlu berlatih, mereka sudah menjadi yang mulia, dan begitu mereka memulihkan kekuatan tempur mereka, mereka akan menjadi 10 keberadaan yang menakutkan. Lu Chen mengajari 10 pelayan teknik pelatihan darah binatang, dan juga memberi mereka banyak darah binatang yang dibuat khusus, dan menyuruh mereka merendam darah binatang siang dan malam untuk latihan tubuh. Tubuh fisik ras roh tidak terlalu kuat. Jika mereka tidak melakukan latihan tubuh, mereka akan sangat menderita dari musuh di masa depan. Adapun 2 hantu wanita di Aoshan, Lu Chen memikirkannya, dan merasa lebih baik melatih mereka sebagaimana mestinya. Tidak peduli apakah itu manusia atau hantu, lebih setia jika mendapat manfaat. Ini adalah kebenaran abadi. Lu Chen memutuskan untuk memberi kedua hantu perempuan itu sejumlah pil untuk membantu mereka dalam kultivasi dan meningkatkan kultivasi mereka. Tapi klan hantu sangat istimewa, mereka tidak menggunakan ramuan dari dunia yang, melainkan ramuan hantu dari dunia bawah. Ada banyak jenis ramuan untuk umat manusia, dan ramuan utama di alam dewa pemurnian adalah alkimia dewa pemurnian. Dan hanya ada satu jenis ramuan untuk klan hantu, tidak ada perbedaan antara master dan arus utama, hanya dibedakan berdasarkan peringkat, dan ramuan hantu peringkat 8 digunakan di bidang pemurnian para dewa. Lu Chen menggunakan rumput duanyang sebagai bahan utama, menambahkan beberapa pil hewani dan bahan obat lainnya, dan menyempurnakan sejumlah pil hantu tingkat 8, masing-masing dengan 9 pola pil, semuanya terbaik. Kedua hantu wanita itu tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan menggunakan pil hantu tingkat 8 untuk berkultivasi, dan mereka begitu bersemangat hingga hampir menangis air mata hantu. Kualitas pil hantu di dunia bawah sangat buruk. Umumnya pil hantu kelas menengah kebanyakan, pil hantu kelas atas jarang, dan pil hantu kelas atas jarang, dan tidak ada pil hantu dengan pola pil. Langkah Lu Chen adalah mengirimkan sejumlah pil hantu Jiwen. Kedua hantu perempuan itu merasa sangat tersanjung, dan mereka akan menjadi hantu jika tidak bersemangat. Lu Chen juga meninggalkan sejumlah darah hewan, dan memerintahkan Aosan untuk mengajari kedua hantu wanita itu seni melatih tubuh dengan darah hewan. Bagaimanapun juga, klan hantu bukanlah hantu dalam arti sebenarnya,
bukan hantu halus, melainkan hantu dengan tubuh berdaging. Siapapun yang memiliki tubuh fisik dapat berlatih latihan tubuh darah hewan, tidak terkecuali hantu. Adapun keterampilan bertarung, Lu Chen memang memiliki keterampilan tempur feminin yang cocok untuk kedua hantu wanita, tetapi dia tidak akan mengajari mereka untuk saat ini, itu akan tergantung pada kinerja kedua hantu wanita di masa depan. Setelah mengatur semuanya, Lu Chen kembali ke pavilion eksklusif murid utama dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Gunung ini memiliki aura paling banyak, tetapi auranya 70.000 kali lebih kaya, yang berada di luar jangkauan ideal Lu Chen, dan dia masih dapat berkultivasi dengan susah payah, tetapi tidak mungkin untuk menyerap semuanya. Xuantian Daozong, rumah tetua, dan aula pertemuan. Lusinan tetua tingkat tinggi duduk tegak dan mendengarkan urusan yang dilaporkan oleh tetua tingkat menengah. Penatua Zhang dari Akademi Murid Inti melaporkan di depan umum bahwa Lu Chen memenggal kepala murid sebenarnya dari Sekte Changyu, yang menimbulkan kegelisahan di antara semua tetua di tempat. Faktanya, Lu Chen telah lama terkenal di Xuantian Daozong, terlepas dari kekuatan tempurnya, rekor dan potensinya, dia telah menarik perhatian para tetua di semua tingkatan. Para tetua tingkat menengah pada dasarnya mengenal Lu Chen, dan bahkan di antara para tetua tingkat tinggi, banyak orang telah mendengar tentang Lu Chen. Namun, ketika Lu Chen memenggal murid sebenarnya dari Sekte Changyu, masalahnya menjadi serius. Dari 3 sekte besar di Wastelen Timur, yang paling kuat adalah Sekte Xianli, diikuti oleh Sekte Changyu, dan Sekte Xuantian Dao berada di urutan terbawah. Sekte Martir pertama relatif konservatif, dan murid-muridnya tidak menimbulkan banyak masalah, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Xuantian Dao. Aturan Sekte Changyu Sekte tidak ketat, dan murid-muridnya sombong dan mendominasi. Mereka sering menindas orang luar, dan reputasi mereka tidak terlalu baik. Dan eselon atas dari Sekte Changyu bersifat defensif dan sombong, jika murid di bawah sekte tersebut dirugikan, mereka akan menemukan tempat apapun yang terjadi. Bagaimanapun, siapapun yang menyinggung Sekte Changyu akan mendapat masalah. Sekte Changyu menganggap mereka lebih kuat, jadi mereka tidak terlalu memikirkan Xuantian Daozong, dan mereka akan menekan Xuantian Daozong kapanpun mereka punya kesempatan. Di pihak Xuantian Daozong, untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan, mereka tidak ingin berbalik melawan Chang Yuzong, berkali-kali mereka mengundurkan diri dan memberikan banyak kelonggaran kepada Chang Yuzong. Lu Chen memenggal kepala Xiao Wangcheng dan membuat Lu Ben gila, yang membuat Chang Yuzong sangat kesal dan mulai melakukan gerakan kecil. Untungnya, Xiao Wangcheng dan Lu Ben hanya berada di level alam Xuanming, dan mereka selalu menjadi murid kelas bawah, jadi mereka tidak akan menyebabkan Chang Yuzong mengambil tindakan besar. Tetapi murid sejati adalah anggota kekuatan tempur kelas atas dari sekte tersebut, dan Lu Chen benar-benar memenggal kepalanya, yang pasti membuat marah Sekte Changyu. Chang Yuzong tidak akan melepaskan Lu Chen, pasti ada langkah besar, dan bahkan mungkin memaksa Xuantian Daozong untuk menyerahkan Lu Chen. Namun, karena Xuantian Daozong adalah sekte besar, tidak mungkin menyerahkan orang. Begitu orang ini diserahkan, Xuantian Daozong kehilangan seluruh wajah dan reputasinya. Lu Chen ini, levelnya tidak tinggi, kekuatan bertarungnya tidak lemah, keberaniannya tidak kecil, dan dia sangat gelisah. Seorang tetua berpangkat tinggi berkomentar demikian. Bagaimana kalau mengeluarkan dia dari sekte? Penatua tingkat tinggi lainnya menyarankan hal ini, ingin menarik garis yang jelas antara Xuantian Daozong dan Lu Chen, untuk menghindari kesulitan datang ke pintu. Namun saran ini terlalu pengecut dan ditolak oleh sebagian besar tetua senior. Lu Chen memiliki anomali seperti naga, kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya, dan dia memiliki potensi besar. Dia adalah bakat langka dalam seni bela diri. Jika dia dibudidayakan, dia akan menjadi senjata hebat di masa depan. Penatua Zhang takut para tetua tingkat tinggi akan menghukum Lu Chen, jadi dia menceritakan poin baik Lu Chen dan memberikan saran. Bahkan bakat seni bela diri perlu tumbuh menjadi senjata yang hebat. Seorang tetua berpangkat tinggi menghela nafas, anak ini telah membuat marah Sekte Changyu, dan saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Mungkinkah Sekte Tao Xuantian kita berbalik melawan Sekte Changyu untuk melindungi putra ini? Anak ini adalah arogansi seni bela diri dari Sekte Tao Xuantian saya. Jika sekte saya tidak memberinya perlindungan, apalagi yang kita butuhkan dari sekte tersebut? Itu benar, selama dia adalah murid dari Sekte Xuantian Dao saya
sekte saya harus melindunginya, jika tidak maka akan membuat murid lain merasa kedinginan. Jika Anda melindungi Lu Chen, Anda harus berbalik melawan sekte Changyu. Dengan keunggulan sekte Changyu, saya khawatir kita akan bertarung dengan sekte Tao Xuantian kita. Sekarang adalah periode yang luar biasa, Yaozu akan segera bergerak, dan perang skala penuh tidak lama lagi. 3 sekte besar kita harus bersatu erat dan meminta sekte lain untuk berkontribusi mengalahkan Yaozu. Jika terjadi perselisihan dengan sekte Changyu di sini, 3 sekte besar akan terpecah, dan akan merepotkan untuk melawan Yaozu. Petik 2. Jadi, untuk mencapai situasi keseluruhan, mengorbankan Lu Chen sendirian adalah hal yang tidak berdaya. Saya tidak setuju dengan mengorbankan murid-murid saya sendiri sebagai ganti sekte Changyu untuk meredakan amarah. Sekte Xuantian Dao saya tidak dapat melakukan tindakan pengecut seperti itu. Saya juga tidak setuju bahwa Lu Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka datang menjemputnya, tetapi mereka tetap datang ke sini untuk mengincarnya. Jika dia tidak berani membunuhnya, dia akan menjadi pengecut. Zhongmen juga tidak menginginkannya. Lusinan tetua tingkat tinggi berdiskusi satu demi satu, mengutarakan pandangan masing-masing, berbeda pendapat, dan berdebat tak tertahankan, tetapi ratusan tetua tingkat menengah di aula hanya bisa mendengarkan, dan tidak berani berbicara dengan santai, karena status mereka menentukan bahwa mereka tidak punya hak untuk berbicara. Tetua, jika masalah ini terlalu sulit, mengapa tidak melaporkannya ke penguasa agung? Di sisi lain, Penatua Zhang tidak terlalu peduli, dia hanya membuka mulutnya dan berkata apa yang dia inginkan. Dia adalah tetua dari Akademi Murid Inti, Lu Chen sekarang menjadi murid di bawah yurisdiksinya, dan dia ingin melindungi Lu Chen. Sekarang, para tetua tingkat tinggi tidak dapat menyatukan pendapat mereka, dan tetua yang hebat belum berbicara. Mungkin saja orang-orang ini akan memilih opsi yang paling pengecut di akhir diskusi. Jika diserahkan kepada penguasa besar, maka Lu Chen akan stabil. Tidak mungkin bagi penguasa agung sebuah sekte melakukan hal yang pengecut seperti mengorbankan murid-muridnya. Masalah sekecil itu, rumah tetua kita bisa menyelesaikannya, dan tidak perlu melaporkannya ke Raja Besar. Tetua Agung, yang tidak banyak bicara, memveto usulan Penatua Zhang dengan satu kata. Mendengar ini, hati Penatua Zhang sedikit tenggelam. Jika masalah ini tidak ditangani oleh suzerain, Lu Chen akan diskors. Keputusan eksternal rumah tetua, terutama dalam menghadapi permasalahan sekte Changyu, selalu tidak terlalu sulit, yang sedikit banyak berkaitan dengan karakter tetua agung. The Great Elder sedikit penindas dan takut pada kejahatan, dan dia bukanlah orang baik ketika dia melakukan sesuatu untuk menipu atasan dan bawahannya. Karena semua orang tidak memiliki konsensus mengenai masalah ini, izinkan saya mengambil keputusan. Tetua agung berdiri perlahan, dan berkata, Chang Yuzong belum menjawab, mari kita kirim seseorang untuk memeriksa nada suara Chang Yuzong terlebih dahulu, dan kemudian buat keputusan untuk langkah selanjutnya. Setelah itu, Penatua Agung memerintahkan penatua lainnya, pergilah dan siapkan hadiah yang murah hati dan pergi ke sekte Changyu. Jika Anda dapat membuat hal-hal besar menjadi lebih kecil, itu akan lebih baik. Jika Anda tidak bisa berbicara tentang ini, Penatua Agung tidak melanjutkan, tetapi mengalihkan pandangannya ke Penatua Zhang, kembalilah dan jaga Lu Chen, dan jangan izinkan dia meninggalkan sekte setengah langkah. Elder, apakah ini tahanan rumah untuk Lu Chen? Penatua Zhang bertanya. Benar, jika kamu tidak menjadikannya tahanan rumah, bagaimana jika dia melarikan diri? Jika sekte Changyu bersikeras agar kita menyerahkan seseorang, kemana kita harus pergi mencari seseorang? Petik 2. Tetua, Lu Chen adalah seniman bela diri yang langka, kita harus melindunginya. Kata Penatua Zhang buru-buru. Martial Dao Tianjiao, sekte Xuantian Dao kita memiliki banyak orang, satu lebih banyak dari dia tidak terlalu banyak, dan satu lebih sedikit dari dia tidak terlalu banyak. Tetua Agung berkata, situasi keseluruhan adalah hal terpenting dalam segala hal. Penting untuk mengorbankan seorang murid sebagai ganti persahabatan dengan sekte Changyu. Tetapi melakukan hal itu akan membuat hati murid-murid lainnya menjadi dingin. Penatua Zhang mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara omong kosong padaku, ikuti saja perintahku. Jika Lu Chen menghilang, aku akan menganggapmu sebagai penanya. Kata sesepuh dengan tajam, mematuhi. Penatua Zhang memasang ekspresi pahit di wajahnya, jadi dia tidak punya pilihan selain merespons seperti ini. Setelah beberapa hari,
Para tetua yang dikirim ke Sekte Changyu kembali dengan kabar buruk. Lu Chen pernah membual bahwa dia ingin pergi ke Sekte Changyu untuk mendobrak pintu, dan hanya mengalahkan murid sejati terkuat dari Sekte Changyu. Janji itu harus ditantang di rumah dalam waktu 3 bulan. Jika Lu Chen tidak datang, Sekte Changyu akan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk datang ke Sekte Xuantian Dao untuk mengambil orang. Mendengar berita itu, wajah tetua agung berubah. Lu Chen sangat berani. Jika dia berani mengatakan hal seperti itu, bukankah ini akan melibatkan Xuantian Daozong? Chang Yuzong tidak secara langsung meminta serah terima, melainkan meminta Lu Chen datang dan menantangnya. Dia pasti telah mengatur tindakan kedua, tidak hanya untuk membunuh Lu Chen, tetapi juga untuk mempermalukan Xuantian Daozong. Tetua Agung memikirkannya, dia takut sesuatu yang salah dengan Penatua Zhang akan membuat Lu Chen melarikan diri. Jadi dia segera pergi mencari Lu Chen secara langsung terlepas dari identitasnya. Penatua Zhang sedang berjongkok di kaki gunung, dan telah berjongkok selama beberapa hari. Dia tidak naik gunung untuk menemui Lu Chen, karena dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Lu Chen, jadi dia hanya berjongkok di sini dan melepaskannya. Bagaimanapun, keputusan rumah tetua adalah menjadikan Lu Chen sebagai tahanan rumah, dan Lu Chen tidak pernah turun dari puncak, jadi tidak masalah baginya untuk memblokir di bawah gunung untuk pengawasan. Saat ini, kemunculan Tetua Agung tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga membuatnya gugup. Tetua Agung memiliki status yang sangat tinggi di sekte tersebut, dan biasanya dia tidak akan pergi ke berbagai halaman untuk memeriksanya secara langsung, tetapi jika dia datang ke sini tiba-tiba, itu mungkin karena sesuatu akan terjadi. Halo, Tetua Agung. Penatua Zhang tidak punya pilihan selain menghampirinya, membungkuk sedikit. Di mana Lu Chen? Tanya sesepuh agung. Masih di gunung, belum pernah turun. Kata Penatua Zhang, ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, sosoknya bersinar, dan dia berada di lereng gunung. Penatua Zhang tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika dia mencapai puncak, Tetua Agung sudah berdiri di atasnya. Hanya saja Tetua Agung itu sedikit kesal, dia bergegas, tetapi dia tidak menyangka ada lingkaran sihir dan organ di puncak-puncak. Jika bukan karena rendahnya kekuatan lingkaran sihir dan organ, dia akan merasa sangat malu. Kelompok bajingan ini, di dalam sekte, sebenarnya mencoba mengatur organ. Untuk apa ini? Anti pencuri. Di sini sepi. Lu Chen dan yang lainnya mungkin sedang berlatih. Jadi mereka memasang beberapa lingkaran sihir untuk melindungi mereka agar orang lain tidak mengganggu mereka. Kata Penatua Zhang, siapa yang berani naik gunung untuk mengganggu? Tidak bisakah kamu makan empedu macan tutul? Pada saat ini, seseorang keluar, itu adalah anak laki-laki gemuk dengan 2 kuali, itu adalah Fei Long. Tapi ketika dia melihat orang itu datang, Fei Long terkejut. Dia telah berada di sekte Tao Xuantian untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami mengenali Penatua Agung dan Penatua Zhang, jadi dia bergegas maju untuk memberi hormat. Halo, Penatua Zhang. Halo, Penatua Zhang. Di mana Lu Chen? Tanya sesepuh agung. Kakak sedang berlatih di kamar, aku akan meneleponnya. Fei Long hendak memanggil seseorang, tetapi dihentikan oleh orang yang lebih tua. Tidak, bawa aku ke kamarnya. Tetua Agung ingin bertemu Lu Chen secara pribadi, tetapi dia tidak ingin meminta Lu Chen keluar. Ada banyak rumah di sini, dan banyak orang tinggal di sana. Sangat merepotkan untuk bertemu dan berdiskusi di luar. Tetua Agung, disinilah kakak laki-lakiku tinggal. Fei Long membawa Tetua Agung ke sebuah rumah dengan pintu dan jendela tertutup, dan berkata demikian. Tetua Agung tidak menjawab, dan langsung mendorong pintu hingga terbuka, tapi Leng mungkin juga akan dikejutkan oleh api bersuhu tinggi yang keluar dari ruangan. Apa yang terjadi di sana? Apakah ada seseorang yang berlatih teknik elemen api? Tetua Agung mengerutkan kening, menciumnya lagi, dan berkata, bagaimana bisa ada dan siang? Siapa yang membuat alkimia di dalam? Dia jarang berkomunikasi dengan para tetua tingkat menengah, dan dia tidak tahu banyak tentang urusan masing-masing rumah. Kalau tidak, dia pasti tahu bahwa Lu Chen bisa membuat alkimia, dan dia bahkan bisa tahu dari mulut ketua sekte dalam bahwa ada ramuan rubah di samping Lu Chen. Sayang sekali dia tidak tahu apa-apa, jadi dia langsung masuk ke dalam rumah, dan kemudian melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia seperti mantan ketua-ketua sekte dalam, dia hampir berlutut. Rumah itu diselimuti awan dan kabut, dan aroma alkimia melimpah. Dalam kabut,
seseorang sedang membuat alkimia. Terlebih lagi, ada lebih dari satu tungku alkimia di depan orang itu. Pria itu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia sangat tinggi dan mengenakan jubah biru merah. Jubah hijau memiliki 9 garis putih, setiap garis cerah, itu sebenarnya jubah alkimia peringkat 9. Alkimia hebat peringkat 9. Tetua Agung membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan sulit untuk menutupnya. Ekspresi Penatua Zhang yang mengikuti di belakang hampir sama, dia hampir terpana menjadi fosil. Ketika pria itu mendekat dan memperlihatkan wajah rubah, Tetua Agung dan Tetua Zhang bahkan lebih terkejut lagi. Tak perlu dikatakan lagi, Tetua Agung, orang ini tidak tahu apa-apa. Penatua Zhang tahu bahwa Lu Chen bisa membuat alkimia. Dia telah melihatnya di kompetisi peringkat naga dan harimau, tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Chen memiliki yang mulia alkimia Firefox. Firefox sangat cerdas, mengetahui bahwa umat manusia menghormati Dan Xiu, dan sejak itu dia mengandalkan statusnya sebagai alkemis yang disegani dan lebih unggul. Tidak peduli siapa yang datang, dia akan berpura-pura sama, memandang pihak lain dengan arogan, dan menunggu pihak lain memberi hormat. Penatua Agung, Penatua Zhang, ini adalah Firefox, jangan remehkannya sebagai binatang buas. Ia telah lulus ujian alkimia dan secara resmi diberikan oleh Sekte Alkimia, itu adalah alkimia peringkat 9 yang asli. Fei Long dengan cepat menjelaskan, tetapi hatinya penuh dengan tawa, kakak laki-lakinya tidak menunjukkan wajahnya. Saya telah melihat alkimia yang hebat. The Great Elder tidak punya pilihan selain mengerutkan kening, dan mengangguk ke Firefox, yang dianggap sebagai penghormatan kepada Dan Xiu yang berpangkat tinggi. Tetapi Penatua Zhang membungkuk sedikit, statusnya tidak setinggi Penatua Agung, jadi dia tidak berani hanya menganggukkan kepalanya. Jika tidak, akan sangat memalukan jika hal itu terungkap dan orang-orang mengatakan bahwa dia tidak menghormati petinggi Dan Xiu. Firefox bersenandung, dan masih menatap pengunjung itu dengan dingin, seolah mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut, yang membuat kedua tetua itu sedikit malu. Keduanya adalah tetua sekte, mereka ingin bertemu dengan kakak laki-laki. Setelah Fei Long mengatakan ini, Firefox tidak lagi mempedulikan pengunjungnya, dan langsung kembali, duduk dengan tenang, dan terus membuat alkimia. Bagaimana mungkin ada alkimia hebat tingkat 9 di kamar Lu Chen? Tetua Agung bertanya dengan curiga. Tentu saja, yang ingin dia tanyakan lebih lanjut adalah, mengapa yang mulia alkimia agung tingkat 9 adalah rubah? Tapi pertanyaan ini terlalu sensitif, samar-samar menghina Dan Zong, dia tidak berani bertanya, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Firefox dan Zun adalah murid dari kakak laki-laki. Fei Long berkata begitu. Ketakutan. Mendengar ini, kedua tetua itu hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Tidak banyak patung alkimia hebat dari peringkat ke-9 di Wastelen Timur, dan beberapa di antaranya juga berada di kota alkimia besar. Dan Xiu tingkat tinggi seperti itu sebenarnya adalah murid Lu Chen. Bukankah level alkimia Lu Chen sangat menakutkan? Apakah Lu Chen dan kultivasi? Setelah beberapa saat, Tetua Agung kembali sadar dan bertanya. Kakak, senior, yang mengembangkan alkimia dan seni bela diri, fokus pada seni bela diri dan yang kedua pada alkimia. Naga gemuk mengatakannya lagi. Tetua Agung hendak menanyakan level alkimia Lu Chen, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pertanyaan ini tidak dapat ditanyakan. Begitu level alkimia Lu Chen sangat tinggi, bukankah dia ingin memberi hormat pada Lu Chen? Di mana Lu Chen? Tetua Agung melihat sekeliling rumah, dan tidak ada orang lain selain rubah yang membuat alkimia. Kakak ada di lantai 3, kata Fei Long. Bawa aku. Tetua Agung berpikir sejenak, dan merasa sangat tidak wajar jika ada rubah dan Zun di sini, jadi sebaiknya dia naik ke atas. Ada pelayan senior di lantai 2, aku tidak berani naik. Fat Dragon melambaikan tangannya dan menolak. Kalau begitu aku akan naik. The Great Elder mengerutkan kening, berjalan lurus menaiki tangga, dan bergumam sambil berjalan, bocah gemuk sialan, dia sangat pengecut sehingga dia takut bahkan pada seorang pembantu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sekte Xuan Tiandao. Namanya Nangong Zilong, dia adalah putra tertua dari keluarga Nangong. Penatua Zhang mengikuti di belakang dan menceritakan detail tentang Fei Long. Ternyata dia anak dari Nangong Kaitai, tak heran dia bisa bergabung dengan sekte kita. Tetua Agung tiba-tiba menyadari bahwa dia terus menaiki tangga, tetapi dia tidak berani melangkah lebih jauh ketika dia sudah setengah jalan menuju ke sana.